Malam ini kita akan menyaksikan Arsenal melawan Liverpool di partai big match di Emirates Stadium. Ini partai yang bakal sulit banget buat Arsenal karena Liverpool kemarin gue nonton lawan Chelsea menghajar 4-1. Ini adalah hasil yang luar biasa banget buat Liverpool tanpa Mohamed Salah, dan di babak pertama juga tanpa Trent Alexander-Arnold. Pemain muda Connor Bradley yang ternyata bersinar kemarin itu. Ganas banget Liverpool kemarin. Jadi gue berpikir-pikir bagaimana caranya Arsenal bisa mengalahkan Liverpool. Nanti kita coba bahas sedikit. Tapi gue mau ngomongin tentang seberapa pentingnya laga ini. Karena kalau Arsenal kalah, banyak yang bilang dan prediksi bahwa Arsenal itu udah keluar dari title race. Karena sekarang bedanya dari Liverpool itu 5 poin. Kalau mereka kalah, bedanya itu jadi 8 poin. Dan ini mungkin dengan Liverpool yang nanti bakal diperkuat Mohamed Salah, Man City yang pastinya akan menjauh juga dan baru saja diperkuat Haaland, De Bruyne, John Stones. Kelihatannya Arsenal bakal kesulitan musim ini. Tapi nggak cuma dari segi poin aja, tapi juga dari segi mental. Mereka bermain di laga kandang di Emirates Stadium. Kalau mereka kalah, masa kalah di laga kandang, ya kan? Malu-maluin di depan supporternya. Dan juga ya itu dari segi mental, ini adalah kesempatan buat Arsenal bisa bikin pernyataan bahwa gue itu bisa kalahin Liverpool. Dari dulu-dulu Liverpool itu momoknya Arsenal. Arsenal susah banget dalam segi sejarah. Dan belakangan-belakangan ini juga terulang juga sejarahnya. Kemarin di FA Cup juga bisa 2-0 kalah di Emirates Stadium. Meskipun beberapa minggu lalunya itu berhasil menahan imbang seri di Anfield 1-1. Tapi ya itu, masih agak sedikit meragukan apakah sebetulnya Arsenal itu bisa memberikan tanda-tanda tanya ke Liverpool seperti Manchester City. Kalau bisa, ya itu artinya mereka tuh udah siap ya buat menantang Liverpool. Jadi dari segi mental ini besar banget dalam title race. Dan Arsenal ini akan menghadapi Liverpool, dan siapa pemain kuncinya? Kalau gue lihat sih dari depan ya, dia cuma satu aja, Bukayo Saka. Dan mungkin Saka itu belakangan ini sebetulnya lagi nggak panas banget ya, lagi dingin. Kemarin baru mencetak 1 gol lawan Nottingham Forest pakai kaki kanan, bagus. Tapi Saka itu nggak sekonsisten musim lalu. Itu aja yang meragukan. Dan di pertandingan kali ini dia akan berhadapan dengan Joe Gomez yang bermain sangat bagus sekali musim ini, menggantikan Robertson dan di posisi bukan alaminya dia. Jadi Joe Gomez ini juga sangat cocok dengan Arsenal karena Saka itu, dia itu kan suka cut inside ya. Nah, cut inside dengan kaki kiri, Joe Gomez masuk juga, dan dia juga back kiri yang pakai kaki kanan. Ini sangat cocok sekali, bisa menetralisir ancamannya Bukayo Saka. Nah, ketika Saka ini cut inside, Ben White ini perannya juga lumayan penting untuk bisa memberikan overlap ke depan, untuk bisa memberikan dimensi lain dalam serangan Arsenal begitu. Dan juga ada Martinelli di sayap kiri. Kecepatannya dia juga pastinya akan menjadi ancaman besar buat Liverpool. Karena yang kita tahu, Liverpool itu juga menggunakan high line yang tinggi. Kecepatannya Martinelli itu bakal merepotkan. Apalagi kalau
Jurgen Klopp memutuskan untuk menggunakan Trent Alexander-Arnold daripada Connor Bradley. Tapi ya itu, sayangnya Martinelli lagi on off gitu ya. Kemarin itu juga lawan siapa, sempat digantikan dengan Leandro Trossard. Jadi dari sana bisa kelihatan kalau Arteta itu sebetulnya juga belum terlalu yakin dengan menggunakan si Martinelli ini. Tapi ada segi positifnya banyak ya buat Liverpool. Pastinya dia nggak diperkuat oleh Mohamed Salah yang masih merawat cederanya dia, dan ada kemungkinan Darwin Núñez juga bakal absen karena kemarin Jurgen Klopp di press conference-nya juga bilang dia ada cedera di kaki dan harus pakai protective boot untuk melindungi kakinya itu keluar lapangan gitu. Tapi ini nggak tahu nih, apakah ini permainan mind games-nya dari Jurgen Klopp? Karena dia saat itu nggak ditanya apa-apa, tiba-tiba langsung nyamber sendiri, langsung kasih update, ya kan? Biasanya manajer itu agak enggan kasih update gitu loh, ngapain beberin rahasia dapur, ya kan? Tapi si Klopp ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung membeberkan rahasia itu. Kayak ini benar-benar beda banget sama SOP manajer-manajer lain gitu. Jadi ini agak sedikit bikin tanda tanya ya, apakah Jurgen Klopp ini sedikit memainkan mind games, karena ancaman Darwin Núñez ini sebetulnya benar-benar nyata banget. Walaupun Núñez itu dia itu kita tahu ya suka jadi bahan lelucon gitu ya, karena sering miss banyak chance begitu. Tapi pergerakannya dia dan bagaimana dia juga bisa menciptakan peluang-peluang buat teammates-nya itu sangat susah diprediksi. Jadi dia itu, kalau gue bilang Arteta bakal menjadikan si Darwin ini sebagai titik diskusi, salah satu titik diskusi paling besar. Bagaimana cara menetralisirkan dari squad Liverpool ini. Jadi ya ini Klopp menggunakan main gamesnya ya, menggunakan Darwin Núñez. Karena ya itu, nggak cuma buat Arsenal, mau lawan Manchester City, Darwin Núñez ini memiliki bukan X factor, tapi faktor yang patut untuk diperhatikan lawan. Dan Arsenal sebetulnya ada banyak kesempatan buat mengalahkan Liverpool di pertandingan kali ini. Seperti yang gue bilang, Liverpool itu sangat agresif sekali. Mau bermain tandang pun mereka akan menggunakan high line-nya. Memang kedua back tengah mereka itu sangat tangguh. Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate lagi bagus banget musim ini. Bener-bener tembok raksasa Liverpool mereka berdua itu. Tapi ya itu, masih ada ruang yang terlalu besar di belakang. Dan juga biasanya ada Alisson yang menjadi sweeping keeper, ya kan. Tapi dengan kecepatan Arsenal itu salah satu rute terbaik untuk Arsenal bisa meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Jadi Arsenal yang paling penting adalah kokoh dalam menahan gelombang-gelombang serangan Liverpool. Saliba dan Gabriel, ini tugas kalian. Dan kalau kalian sudah mendapatkan bola, langsung cepat melakukan transisi cepat ke Martin Odegaard atau Gabriel Jesus yang drop deep dan langsung meluncurkan serangan-serangan balik. Antara itu menggunakan umpan lambung atau menggunakan umpan terobosan. Pokoknya transisi cepat, karena Liverpool itu pergerakannya itu sangat chaotic ya, atau sangat kacau balau begitu. Jadi organisasi strukturnya itu ketika melakukan penyerangan itu masih nggak jelas begitu. Jadi ketika mereka bisa melewati pressingnya, ini juga bukan hal mudah ya. Tapi ketika Arsenal bisa melewati pressingnya, mereka itu harus memanfaatkan hilangnya struktur Liverpool.